Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Elvina Reza Azizah dan dua orang teman saya yaitu Erlita Kurniawati dan Ina Arsyarita. Saya akan menjelaskan materi mengenai keteladanan Nabi Yunus alaihi salam dan keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Ninawa. Kaum Ninawa adalah kaum yang terletak di sebelah selatan Irak. Dan Nabi Yunus sendiri merupakan seorang nabi yang berasal dari luar penduduk kaum Ninawa. Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa selama 33 tahun dan hanya dua orang saja yang mau mengikuti Nabi Yunus, yaitu bernama Rubil dan Talut. Melihat kondisi itu, Nabi Yunus sangat bersedih hati dan berputus asa. Dan Nabi Yunus merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk mengajak kaum Ninawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaum Ninawa dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera menurunkan azab kepada mereka jikalau mereka tidak segera bertobat. Lalu Nabi Yunus pun meninggalkan kaum Ninawa dengan berat hati. Setelah Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan mereka, kaum Ninawa mulai merasa azab yang akan diturunkan Allah kepada mereka. Langit di daerah Ninawa berubah menjadi hitam, angin bertiup di mana-mana, dan mereka mendengarkan gemuruh suara. Hal tersebut membuat kaum Ninawa khawatir akan azab yang akan ditimpakan Allah kepada mereka. Dan pada saat itulah mereka menyadari bahwa apa yang dibawa, bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus adalah ajaran yang benar dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai saat itu mereka menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari tunggang langgang untuk mencari Nabi Yunus alaihi salam dengan menangis dan menyesali seluruh perbuatannya. Lalu dengan rahmat Allah menerima taubat mereka dan keadaan kembali seperti sedia kala. Langit Ninawa yang semula gelap berubah menjadi cerah. Dan saat itulah mereka menyatakan diri untuk bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kondisi itu mereka tetap berusaha untuk menemukan dan mencari Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaum Ninawa dalam kondisi marah. Beliau tidak tahu arah tujuan yang akan dicapai. Dan sampailah Nabi Yunus ke sebuah tepi pantai dan melihat di situ ada sebuah kapal. Lalu Nabi Yunus memutuskan untuk menaiki kapal tersebut. Ketika kapal tersebut sampai di tengah-tengah lautan, terjadilah gelombang besar yang menyebabkan kapal itu bocor karena kelebihan muatan. Dan seluruh penumpang kapal bersepakat untuk melakukan undian. Siapakah yang akan dikeluarkan dari kapal tersebut. Undian pertama jatuh dengan nama Nabi Yunus alaihi salam. Lalu penduduk kapal tidak mau Nabi Yunus yang keluar karena mengetahui Nabi Yunus adalah seorang nabi. Lalu dilakukan kembali undian yang kedua dan ternyata nama Nabi Yunus kembali yang tersebut dalam undian tersebut. Dan dilakukan lagi undian yang ketiga dan Nabi Yunus lagi nama yang tertera dalam undian itu. Lalu Nabi Yunus akhirnya yang akan melemparkan dirinya ke dalam lautan. Nah, di dalam lautan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Namun, ikan tersebut tidak boleh memakan daging Nabi Yunus dan mematahkan tulang-tulangnya. Lalu ikan paus tersebut membawa Nabi Yunus ke dasar samudra. Di situ Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan malam, dan kegelapan samudra. Dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasakan bahwa dia adalah orang yang berdosa dan bersalah, lalu menyesali segala perbuatan dosa yang ia lakukan. Tidak seharusnya dia meninggalkan kaumnya tanpa seperintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perut ikan paus, kurang lebih selama 40 hari, Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan mengucapkan lafaz La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihi salam dan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan atau mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus dikeluarkan ikan paus di sebuah dataran rendah yang tandus dan tidak berpenghuni. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan yaktinah. Yaktinah adalah sebuah pohon mirip pohon labu di mana pohonnya dapat digunakan untuk berlindung dari panas dan dingin. Dan Allah menciptakan kambing liar untuk diperah susunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa.
Betapa terkejutnya Nabi Yunus ketika melihat kaum Ninawa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan keadaan tersebut. Lalu kaum Nabi Yunus dan kaum Ninawa bersatu untuk mengubah daerah tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Dari kisah Nabi Yunus tadi ada beberapa hikmah yang dapat kita petik untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah kita sebagai makhluk tidak boleh merasa putus asa akan kondisi yang terjadi dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada kita di setiap kesulitan yang terjadi. Yang kedua adalah sebagai makhluk ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita segera menyesali perbuatan kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Israel, melanjutkan risalah dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria merupakan seorang pemakmur masjid dan merupakan pengasuh Maryam binti Imran. Sebelum diutus menjadi seorang nabi, pekerjaan Nabi Zakaria adalah sebagai seorang tukang kayu. Nabi Zakaria diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang ada di wilayah Palestina, yang saat itu terjadi banyak kemungkaran, kebobrokan, kemaksiatan yang merajalela di sana. Dan saat itu kaum Israel dipimpin oleh salah seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Herodes. Ketika Nabi Zakaria menginjak usia tua, ketika rambutnya mulai dipenuhi oleh ubat, yaitu sekitar usia 90 tahunan, belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Zakaria sangat bersedih hati. Istrinya pun sudah tua renta, beliau hanya ditemani istrinya dalam melakukan ibadah atau apapun. Nabi Zakaria memasuki rumahnya dalam keadaan sedih dan murung. Beliau memikirkan siapakah yang akan melanjutkan kepemimpinan untuk menyampaikan risalahnya nanti. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan penuh harap kepada Allah. Nabi Zakaria terus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabar dan doanya, Allah mengabulkan segala permintaan Nabi Zakaria, yaitu dengan mengabarkan berita gembira kepada Nabi Zakaria akan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Nabi Zakaria sangat terkejut dan tidak percaya bagaimana mungkin seorang yang sudah tua renta dan istri beliau pun sudah mandul dapat melahirkan seorang anak. Tapi bagi Allah itu mudah. Lalu kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, tanda-tanda apakah yang akan ia rasakan sebelum ia mempunyai anak? Lalu Allah memberitahu, tanda-tandanya adalah Nabi Zakaria tidak akan berbicara kepada manusia selama 3 hari, dan dia akan hanya mengeluarkan perkataan kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak salah perkiraan tersebut, istri Nabi Zakaria mengandung bayi dan melahirkan seorang bayi bernama Yahya yang nantinya juga akan menjadi seorang yang soleh dan seorang nabi. Telah kita saksikan ketika Nabi Zakaria alaihissalam menyeru kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bani Israel. Bani Israel menentang ajaran Nabi Zakaria. Bahkan mereka menginginkan untuk membunuh Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria menyelamatkan diri dengan keluar dari daerah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan membukakan sebuah pohon. Lalu Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Namun setan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam, dan Nabi Zakaria berhasil dibunuh oleh kaum Israel pada saat itu. Nabi Zakaria alaihissalam terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Yang pertama adalah sabar. Dalam kehidupan kita harus menjunjung tinggi tingkat kesabaran kita. Apapun yang terjadi dalam hidup, Allah akan memberikan jalan. Kita hadapi dengan sabar dan doa. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan dalam hidup. Yang kedua adalah tetap selalu berusaha dalam hidup, baik itu usaha zahir dan batin, karena ikhtiar itu penting. Kisah teladan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya atau Nabi Yohanes adalah anak Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran, Nabi Yahya tidak banyak diuraikan atau dijelaskan. Beliau dikaruniai hikmah dan ilmu semasa kanak-kanaknya. Beliau hormat pada orang tuanya dan tidak pernah sombong ataupun durhaka.
Beliau pintar dan tajam pemikirannya, beribadah siang malam. Di kalangan Bani Israel, beliau dikenal sebagai ahli agama dan hafal Taurat. Kisah Nabi Yahya tidak terpisahkan dengan kisah ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diutus kepada Bani Israel ketika kemaksiatan, kemungkaran, kezoliman, dan kerusakan merajalela di kalangan mereka. Selain itu, raja-raja kejam serta zolim juga berkuasa di sana dan selalu berbuat kerusakan. Herodes, penguasa Palestina, adalah raja yang paling jahat dan suka melanggar. Dialah yang memerintahkan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Zakaria juga tak pernah letih berdoa kepada Allah agar dikaruniai putra yang dapat menggantikannya dalam memikul tugas dakwah nanti. Setelah dia wafat nanti, Allah lantas mengabulkan permohonannya. Sebagaimana firman-Nya, Nabi Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya dilahirkan 3 bulan lebih awal dari kelahiran Nabi Isa. Dia kemudian dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan dan ketakwaan sejak kecil. Allah telah memberinya ilmu dan hikmah setelah dewasa. Dia diangkat menjadi nabi. Nabi Yahya terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut, penuh kasih sayang, bersih, apik, dan zuhud. Nabi Yahya meninggal karena dibunuh. Hal ini dikisahkan dalam satu riwayat bahwa pada zaman itu salah satu raja yang terkenal jahat dan zalim, Herodes, ingin menikah dengan perempuan yang tidak halal baginya. Perempuan tersebut bernama Herodia, yang tidak lain ialah keponakannya sendiri, anak perempuan saudara kandungnya. Ketika mendengar berita tersebut, Nabi Yahya spontan melarang dan menentang pernikahan itu serta mengumumkan kebatalannya. Teladan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa melalui perantara seorang ayah dan ibu, maka Nabi Isa terlahir dari seorang wanita yang belum pernah menikah dan selalu menjaga kesuciannya. Wanita itu bernama Maryam binti Imran. Maryam adalah seorang wanita yang sangat rajin beribadah sejak kecil. Dia berada dalam pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam dan ia mempunyai tempat khusus untuk beribadah. Pada suatu hari, malaikat Jibril mengabarkan kepada Maryam bahwa dia akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Maryam merasa itu tidak mungkin terjadi sebab ia tidak pernah menikah sebelumnya. Malaikat Jibril menyampaikan bahwa hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi ketentuannya. Disampaikan juga kepada Maryam bahwa kelak anak yang dilahirkan akan menjadi seorang nabi dan termasuk di antara orang-orang yang soleh. Setelah mendekati masa kelahiran, Maryam mengasingkan diri ke tempat lain untuk menghindari gunjingan dari orang-orang. Maryam merasa bahagia telah melahirkan seorang bayi lucu dan mungil, namun dia juga merasa khawatir dirinya akan dicaci orang-orang karena melahirkan tanpa seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini." Quran Surat Maryam ayat 26. Di sepanjang perjalanan menuju rumahnya, penduduk kota beramai-ramai meneriakinya. Sebagian lagi mencacinya dengan kata-kata kasar. Cacian dan cemooh ia terima tanpa berbicara sepatah kata pun. Orang-orang semakin mempertanyakannya, bagaimana mungkin Maryam, wanita yang suci dan rajin beribadah, tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang bayi tanpa suami.
Tiba-tiba bayi tersebut yang ada di gondongan Maryam berbicara, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkanku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama hidupku. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali." Sesungguhnya yang hadir saat itu berheran-heran melihat bayi Maryam berbicara. Akhirnya mereka percaya dengan apa yang mereka saksikan sendiri. Nabi Isa sudah menunjukkan keistimewaannya sejak kecil. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Umur 30 tahun sudah diangkat menjadi nabi. Nabi Isa berdakwah dibantu oleh murid-muridnya yang setia. Beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dengan berbekal mukjizat yang begitu banyak. Selanjutnya, kisah teladan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, "Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka." Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi saat itu. Saat itu Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam. Dakiatus namanya. Dakiatus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakiatus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakiatus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakiatus. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejahatan Dakiatus dengan cara bersembunyi di gua. Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di Quran Surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakiatus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintahan pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenali dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya